Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Anda mengikuti mungkin beberapa hari ini rakernasnya sih hanya beda beberapa hari ya. Nasdem itu 15 sampai 17 Juni, kemudian beberapa hari kemudian 21 sampai 23 Juni adalah rakernas PDIP. Banyak yang menduga nih ketua umum masing-masing ya, Pak Surya Paloh dan juga Bu Megawati ini saling berbalas pantun di saat pidato pembukaan di masing-masing rakernas. Saya sempat menanyai salah satunya yaitu Surya Paloh karena beberapa waktu lalu saya sempat bertandang ke Nasdem Tower. Kita ikuti berikut ini. Mungkin Anda sudah mendengar ya. Politik merendahkan satu sama lain, sombong dengan kesombongan yang pada diri. Saya pikir mulai dari seorang Ustadz Dasar Latif, termasuk saya, dan banyak lagi rakyat Indonesia menyatakan, sudah salah budak ini. Apa yang mau kita tiru dari semangat berpikir seperti itu? Dengan modal kesombongan seakan-akan yang paling benar, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa. Tidak ada itu artinya bagi Nasdem, saudaraku. Karena ada juga yang mengatakan, ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh, itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah loh, tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Tidak ada yang merasa dirinya yang paling hebat. Ini partaiku paling top, paling hebat, kalian mau apa? Ini narasi semalam, saya ingat betul semalam dalam pidato Bapak di Rakernas. Siapa yang Bapak maksud? Kita semua, termasuk Nasdem. Ini kita membangun autokritik. Kita mau mengatur negara yang maju, gagah, ya kan, hebat. Dasar utama yang harus kita miliki adalah based on filosofis kita, yang sesuai juga dengan keinginan kita. Kita bangun karakter kita. Ini kita butuh. Negeri ini butuh sekali sikap dan keteladanan ya. Dan itu harus kita mulai dengan membangun autokritik. Nah kalau Pak Surya Paloh saya sudah tanya, jawabannya ada partai tertentu enggak? Enggak, itu katanya secara internal. Kalau Mas Jayadi membaca dari pernyataan dari dua ketua umum partai ini menunjukkan ada apa, atau itu memang dua hal atau dua peristiwa yang berbeda yang tidak seharusnya dikaitkan? Ya ada hubungan antar partai atau antar ketua partai yang memang bukan hanya walaupun bukan karena urusan urusan ideologis misalnya, itu memang antar partai itu kan ada yang tidak bisa secara mulus berkomunikasi satu sama lain kan gitu. Ada karena alasan ideologis, ada karena alasan personal atau karena PDIP alasan Nasdem? lain. Nah, PDIP Nasdem mungkin masuk kategori itu. Mungkin karena lama kita dengar ada semacam persaingan antara Nasdem dengan PDIP ya, terkait dengan di kabinet 2014 kemudian berlanjut dengan 2019 ya. Macam-macam lah isunya sampai ke pemilu dan sebagainya. Cuma yang menarik kan Pak Surya waktu tanya itu kan dia mencoba itu otokritik termasuk Nasdem. Iya, jadi membuatnya menjadi semacam pernyataan normatif. Tapi pernyataan itu menjadi tidak normatif karena ada yang merasa dituju. Dan itu dikonfirmasi oleh pernyataan Bu Mega kan. Pernyataan Bu Mega itu mengkonfirmasi bahwa dia merasa dituju oleh Bang Surya gitu kan. Nah, jadi dan masuk akal kalau dia merasa kayaknya ngomongin saya tuh gitu kan. Apa indikasinya? Ya kan partai yang paling berkuasa di pemerintahan, Oke, partai yang paling besar. PDIP ya. Lah kan memang itu semua ke PDIP. Jadi itu sesuatu yang memang terkonfirmasi kemudian. Tapi saya kira itu memang dinamika hubungan komunikasi antar partai kan memang begitu. Memang tidak semua buruk juga kalau misalnya semua partai bisa berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka selalu bersama-sama gitu kan. Nah di kita ini dalam sistem kepartaian itu biasanya yang membuat partai itu tidak bisa bekerjasama secara politik atau berkoalisi satu sama lain itu karena alasan-alasan yang sifatnya platform kebijakan atau ideologi ya dan sebagainya.
Tapi di kita kan itu tidak sebetulnya. Secara ideologis sebetulnya kan Partai Nasdem dengan Partai PDIP kan tidak ada perbedaan yang berarti secara ideologis. Platform kebijakan juga tidak terlalu Kemudian berbeda. menjadi barrier apa? Hubungan personal berarti kan? Antara kedua ketum partai? Iya, saya kira antara kedua ketum partai itu ada persoalan hubungan yang sifatnya yang tidak semulus. Misalnya termasuk misalnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak SBY yang mengakibatkan juga menjadi barrier untuk, gitu kedua kan, partai atau hubungan berkoalisi. antara banyak juga yang mestinya hubungan antara Prabowo dengan Nasdem dengan Pak Surya gitu kan, yang kalau hubungan Nasdem dengan Pak Surya mungkin satu bisa jadikan alasan personal walaupun itu sudah cair ya, sudah karena dianggap cair Prabowo karena udah sempat bertemu. datang ke Nasdem Tower. Tapi juga ada hambatan lain misalnya karena Gerindra mau mencalonkan presiden, Nasdem kepengen mencalonkan presiden. Ya. Jadi kan nggak bisa ketemu tuh kalau dari sisi itu. Oke. Jadi saya kira memang ada faktor-faktor yang membuat sejumlah partai ini tidak bisa berkoalisi satu sama lain, termasuk soal hubungan antar personal dari figur-figur utama partai tersebut. Elit partai tersebut. Bung Hensat, ini mengindikasikan kemungkinan antara PDIP dan Nasdem berkoalisi kecil atau seperti apa menurut Anda? Nasdem dan PDI Perjuangan itu kan berkoalisinya gara-gara Pak Jokowi aja gitu. Terus Aspek figur ketika 2019, iya, 2014 dan 2014, 2019 di beberapa pilkada. Cerita awal koalisinya. Nah. Karena aku terlibat. Bang Surya yang mentak saya. Oke. Kesini aja dulu. Oh, jadi kita dengar dulu yang ini. Lanjut dulu ya. Gimana saya mau mengomentari kalau ada yang Cerita dulu bro. bukan maksud saya karena lo ngerti ceritanya dari awal. Cerita dulu baru kita komentar. Kita simak. Ya, yuk. Bang Boni, nanti dilanjut sama Bang Hensat. Cerita aja jadi. Nanti pas bagian saya nanti saya jelaskan. Ini sudah jadi bagianmu sekarang. Jadi 2014 itu kan sebetulnya situasi kita itu nggak mudah. Kita saat itu saya ya dan teman-teman yang tentu merasa diri harus melakukan sesuatu. 10 tahun Pak SBY itu tidak mudah. Sebagian orang bilang kita berlari di tempat. Tetapi saya tidak peduli soal itu. Yang saya pikirkan ketika itu adalah penerobosan ideologi oleh kelompok-kelompok transnasional ya, yang kemudian hari ini menjadi beban besar bagi sejarah Indonesia, itu yang disebut kaum radikal. Kalau saya kira istilahnya siapa itu lebih tepat ya, right wing populis, ya, kelompok populis sayap kanan. Relevansinya dengan Nasdem dan PDIP? Ketika itu terjadi lalu muncul tokoh-tokoh, nama-nama yang kemudian masuk ke panggung seperti hari inilah untuk berbicara ke Pilpres. Ya saat itu kita berpikir ya kita harus mendukung siapa yang paling bisa merepresentasi nilai-nilai keindonesiaan yang hakiki. Nah, ketika itu kita memutuskan Pak Jokowi ya. Lalu kita besarkan di media, kita bantu amplifikasi di media. Dan PDI Perjuangan dan teman-teman ketika itu dipaksa oleh publik untuk mengambil sikap. Saya yang percaya betul bahwa PDIP pasti mengambil sikap yang tepat di ujung. Dan benar, itu yang terjadi. 2024? Yes, 2014. Dan akhirnya Ibu Mega justru menegaskan bahwa PDI Perjuangan mendukung dan mengusung dengan Nasdem nih? Joko Widodo. Nah, itu kan terkejut orang. Ya, artinya begini, saya tetap percaya PDI Perjuangan akan konsisten dan di jalan ini, menjaga NKRI ini. Nah, ketika itu Pak Surya Paloh sempat berbicara dengan saya, bicara bagaimana bisa komunikasi dengan Pak Jokowi terkait kemungkinan koalisi ini ke depan, karena waktu itu belum ada koalisi. Lalu saya bilang ke Pak Surya Paloh, abang mesti kontak Ibu Mega karena penentu sebetulnya PDI Perjuangan. Kalau mau mengusung Pak Jokowi harus bersama PDI Perjuangan, nggak bisa. Dan akhirnya kemudian saya tidak tahu bagaimana proses, tiba-tiba media memberitakan Pak Surya Paloh bertemu Ibu Mega dan Pak Jokowi dan kemudian berlanjut dan seterusnya dan terbentuk koalisi. Terbentuklah koalisi. Exactly. Nah artinya belajar dari pengalaman ini saya juga percaya bahwa 2024 tidak akan serumit seperti kita lihat hari ini. Saya tetap percaya PDI Perjuangan akan mengedepankan dan memang selalu kepentingan yang besar bangsa dan negara. Tolak ukurnya apa? Sehingga sejarah membuktikan keputusan Ibu Mega tidak pernah buru-buru. Kalau presiden katakan ojo ke susu soal siapa yang akan menjadi presiden. Bu Mega juga nah, di Ibu Mega Rakernas pasti, sabar tapi ya. dia tidak mengatakannya. Ibu Mega berpikir yang bagaimana dinamika ini sambil menghitung, melihat, karena kan tidak mudah. Kalau hari ini Ibu Mega mengatakan saya mengusung si A,
itu pasti memberi ruang dan waktu kepada lawan untuk menghajar. Oh. Artinya memang seorang negarawan beda cara berpikirnya. Ini sebuah strategi menurut Anda? Saya kira Itu Ibu bagian dari Mega strategi. benar-benar negarawan tulen. Oke. Dan di ujung saya percaya pilihan Ibu Mega itu akan menentukan Indonesia ke depan. Karena PDIP adalah pemain utama 2024. Nah, Bang Hensat Lanjut, dilanjutkan tadi setelah mendengar kisah dari Itu bagus tuh kisahnya. Bang Boni. Jadi memang, tapi kalau menurut saya di 2024 ceritanya beda. Oh. Karena Beda dalam arti nggak mungkin satu sekoci nih, Enggak, Nasdem tunggu. dengan PDIP. Yang PDI Perjuangan dulu. Oke. Maksud saya beda itu di 2024 Bu Mega dan PDIP ini dihadapkan ke dalam situasi fokus yang mana, mau fokus suksesi atau fokus menang pilpres. Ini nggak gampang dan kelihatannya nggak akan dua-duanya kejadian. Harus pilih salah satu Bu Mega. Nah, kondisi ini yang membuat Ibu Mega kemungkinan kemarin marah-marah karena itu. Karena dia dalam kondisi sedang berpikir sekarang untuk menentukan yang kata Bang Boni tadi terbaik untuk bangsa. Tapi kondisinya saat ini beda, definitely berbeda. Dia harus pilih itu antara suksesi PDI Perjuangan yang sukses atau pilpres menang. Kenapa harus dalam konteks memilih? Oh iya, karena kan kalau mau suksesi artinya pilihannya ada di Puan, Tatam, Nanan. Gitu kan. Sementara kalau di menang sini kan sampai hari ini pilihannya ada di Ganjar. Secara elektabilitas. Ya, yang walaupun menurut saya sampai hari ini sih saya yakinnya tetap Puan yang akan didorong. Gitu. Mungkin Bang Boni pengennya Ganjar, tapi kalau menurut saya sih geleng-geleng kepala ya, geleng-geleng kepala Bang Boni. Saya tidak mau nama ya. Oh iya. Oke. Karena begini, Mbak Puan itu nggak bisa dianggap remeh loh. Sejak menjadi ketua DPR, peran beliau di dalam beberapa proposal undang-undang termasuk juga yang sudah jadi yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan kepentingan petani misalnya lain itu sangat besar dan itu memompa popularitasnya. Oke. Kan? Nah, itu Bang Boni, diakui loh oleh itu satu ya, satu. Setelah jeda kita bahas spesifik soal capres. Sebentar Bang Hensat, kita jeda dulu. Saya nanti janji kita langsung bahas mengenai capres. masih kurang soalnya. Oke, sedikit lagi. Enggak, ntar aja habis. Ntar lagi habis jeda. Saya jeda dulu, izin jeda dulu ke pemirsa. Usai jeda kami akan dia mau bahas kotakin kira-kira. gua ke Ganjar lo ngaca. Sekarang sinyal-sinyal kriteria capres itu sudah disebutkan oleh setidaknya Nasdem, kalau kita catat Nasdem pasti karena sudah 3 capres bakal capres yang diumumkan. Kemudian ada juga ciri-ciri, belum figur sih, ciri-ciri dari capres yang nanti bakal diusung oleh PDIP. Jeda nih tapi mau di mana? Kita nanti balik lagi ya bicara soal ini. Sesaat lagi di Forum Christian.